Hai sahabat Aziz Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang mengisahkan perjalanan kedua anak yang diberkati ilmu spiritual legendaris ibunya. Meski hampir tewas di tangan ayahnya sendiri, akhirnya mereka mampu mengendalikan Ajima Sakti 10 cincin kuno serta membangkitkan sosok naga yang tersegel ribuan tahun. Yadalah, bagaimana kisah keseruan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan disuguhkan akan aksi heroik seorang pendekar kesatria yang mampu memporak-porandakan ribuan pasukan kerajaan dengan kekuatan cincin legendaris yang dimilikinya. Wenwu berkata bahwa ia menemukan Jima 10 cincin tersebut di sebuah makam kuno. Tentu, siapapun yang menggunakan jimat keramat tersebut membuat ia berkekuatan hebat selayaknya dewa. Dan benar saja, dari puluhan kerajaan, belum ada satupun kerajaan yang mampu menghentikan Wenwu apalagi mengalahkannya. Singkatnya, Wenwu mendirikan akademi yang dia namakan 10 cincin. Tujuannya tak lain untuk memperluas sayap kekuasaan dan menggulingkan segala pemerintahan yang korup. Selama 1 abad berjaya, terlihat Wenwu masih awet muda lagi perkasa. Meski sedemikian, Wenwu masih kurang dengan apa yang ia miliki. Bersama salah satu muridnya, Wenwu akan mencari petunjuk keberadaan naga legendaris yang sangat diyakini berada di desa Taluo. Dengan menemukan naga tersebut, maka kekuatan yang Wenwu miliki akan naik level setingkat dengan dewa abadi. Dan benar saja, terlihat ia bersama para muridnya mulai bergegas menuju desa Talo. Karena belum paham dengan medan yang dilalui, tiba-tiba mereka dikejutkan pohon bambu yang bergerak seakan-akan menghalangi perjalanan Wenwu, yang mengakibatkan mobilnya terdampar terjun ke dasar jurang. Memahami situasi tersebut, Wenwu yang selamat, ia mulai menyusuri ribuan pohon bambu. Nah, disinilah ia bertemu dengan seorang pendekar wanita bernama Yingli. Mengetahui maksud kedatangannya, di sana Yingli menyuruh Wenwu berbalik arah dan pulang. Namun siapa sangka Wenwu malah menantang wanita tersebut, hingga akhirnya perduelan sengit antar mereka pun terjadi. Meski dijuluki manusia setengah dewa, namun kemampuan kungfu yang dimiliki wanita tersebut tak kalah OP, yang hal itu membuat Wenwu kalah telak berduel dengannya. Meski awalnya bermusuhan, akhirnya mereka mulai menjalin ikatan hati, sama-sama jatuh cinta. Singkatnya, mereka menjalin cinta serius hingga dikaruniai 2 orang anak yang mereka beri nama Sangji dan Siling. Semasa inilah Wenwu dan Yingli mulai melupakan masa lalunya agar mereka dapat hidup normal seperti manusia pada umumnya. Di usia menginjak 7 tahun, Yingli memberikan hadiah berupa liontin batu bacan pada anaknya. Yingli berkata bahwa liontin ini mampu menunjukkan arah jalan di saat dirimu tersesat di sebuah tempat. Di saat Yingli mengajarkan kunci seni kungfu Taluo, tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan geng macan kungfu gelap yang ingin membalaskan dendam atas perlakuan Wenwu pada geng mereka dahulu.
karena tak lagi memiliki kekuatan spiritual seperti dahulu kala. Tentu Yingli mati di tangan geng macan gelap tersebut. Wenwu yang baru pulang tentu sangat terkejut melihat istrinya sudah tiada. Dari sinilah ia kembali dengan pikiran lamanya dengan mengenakan jimat keramat 10 cincin untuk membalaskan kematian istrinya. Tak berhenti sampai di situ. Di sana ia juga mulai melatih keras kedua anaknya di akademi agar mereka mampu membela diri dan menjadi pembunuh asasin yang paling ditakuti dunia. Shang-Chi yang sudah memiliki kemampuan, ia diperintahkan ayahnya untuk mencari bos besar geng macan gelap yang ngebunuh ibunya. Setelah berhasil, Shang-Chi memutuskan pergi dari lingkaran ayahnya untuk menjalani kehidupan normal. Singkat cerita, 16 tahun pun berlalu. Kini Shang-Chi sudah tumbuh dewasa. Kehidupan Shang-Chi sangat sederhana, yang mana ia berprofesi sebagai kurir paket di sebuah PT. Shang-Chi juga memiliki seorang teman dekat bernama Katy. Suatu ketika di saat mereka hendak pergi kerja, di bus angkutan umum tiba-tiba Shang-Chi dipala oleh sekelompok orang yang dengan memaksa Shang-Chi untuk menyerahkan liontin yang dipakainya. Tentu hal itu ditolak, yang pada akhirnya baku hantam di dalam bus pun tak terhindarkan. Di sini, Shang-Chi sedikit kewalahan melawan seorang pria berbadan bongsor dengan memiliki senjata pisau pada salah satu tangannya. Karena tak ingin melihat para penumpang bus celaka, Shang-Chi berusaha melakukan perlawanan. Nah, disinilah Shang-Chi berhasil memutuskan gerbong belakang bus untuk menghindari pria bongsor tersebut. Meski berhasil menang, di sana Shang-Chi baru nyadar jika liontin yang dipakainya berhasil diambil oleh mereka. Sebagai sahabat yang sering bersama, peristiwa tersebut menjadikan Katy bertanya-tanya akan jati diri Shang-Chi yang sebenarnya. Karena tak memiliki waktu untuk menjawab, di sana Shang-Chi tergesa-gesa untuk pergi menuju Macau, menemui Xingling, adik perempuannya. Tujuannya menemui Xingling tak lain menghentikan aksi para anggota Akademi 10 Cincin yang akan mengambil batu liontin adiknya. Dan benar saja, sesampainya di alamat tujuan, kedatangan Shang-Chi disambut hangat oleh para penggemarnya yang bernama John. Yang ternyata tempat yang mereka datangi merupakan klub tarung bebas. Tentu Shang-Chi didorong unjuk gigi ikut party dalam tarung bebas tersebut. Tertarik dengan hal itu, akhirnya ia masuk ke dalam ring tanding untuk menunggu lawannya masuk. Namun di sana ia terkejut sebab orang yang akan ia lawan merupakan Xingling, adik kandungnya sendiri. Tentu Xingling dengan beringas melesatkan segala teknik kungfunya sebagai rasa pelampiasan karena ditinggal pergi Shang-Chi usianya masih kecil. Di sana dia sama sekali tak melakukan perlawanan, yang malah Shang-Chi memberitahu adiknya untuk waspada akan kedatangan murid ayahnya Akademi 10 Cincin. Tentu hal itu tak digubris olehnya. Nah, disinilah Shang-Chi menunjukkan sebuah surat alamat pada sang adik. Tentu hal itu membuat ia terkejut sebab ini bukan darinya. Belum selesai berbincang, tiba-tiba para pendekar Akademi 10 Cincin datang di sana. Karena tak mungkin mampu melawan, Shang-Chi memilih kabur dengan melewati jalan darurat. Namun tetap saja mereka dikejar oleh anggota Akademi. Dalam pertarungan yang sengit,
Untungnya Xingling memberi bantuan untuk bersama menghadapi anggota Akademi 10 Cincin. Karena Galaxy terlihat liontin, Xingling berhasil diambil si ninja assassin. Tak ingin kehilangan jejak, Shang-Chi berusaha mengejarnya. Namun tindakan tersebut nihil ia lakukan di saat ayahnya datang. Di sana, akhirnya Wenwu membawa kedua anaknya ke markas Akademi 10 Cincin. Singkat cerita, malam harinya Wenwu kembali bercerita bahwa semua kejadian yang mereka alami merupakan tindakannya untuk menyatukan kembali Shang-Chi dan Xingling yang terpisah. Tak hanya itu, Wenwu juga berkata bahwa semenjak ibumu meninggal, dirinya terus-terusan menggali rahasia di desa Ta Luo. Tentu Wenwu sang ayah tak bisa move on semenjak kematian istrinya, yang bahkan di sana ia berkata jika akhir-akhir ini ia selalu mendapat bisikan dari istrinya yang meminta tolong karena tersegel di sebuah gerbang legendaris desa Ta Luo. Mendengar ungkapan sang ayah, tentu Xingling menyadarkannya dengan berkata bahwa ibu sudahlah tiada. Untuk membuktikan omongannya, Wenwu mulai menunjukkan penemuannya dengan menyatukan liontin batu giok di patung naga di hadapan kedua anaknya. Melihat fenomena tersebut, Shang-Chi dan Xingling mulai sedikit percaya pada perkataan ayahnya. Namun di sana Shang-Chi tak setuju dengan tindakan ayahnya yang hendak memaksa masuk desa Ta Luo dengan membantai semua penduduk yang ada. Nah, disinilah Wenwu memerintahkan bawahnya untuk memasukkan kedua anaknya di sel tahanan bawah tanah. Di sini, Shang-Chi dan Xingling mulai mencari tahu siapa sosok yang telah membisiki ayahnya. Sebab dengan jelas, ibunya telah dibunuh yang tak mungkin tersegel di gerbang legendaris Ta Luo. Untuk mengetahui semuanya, di sana Shang-Chi memutuskan untuk mendahului ayahnya sampai di desa Ta Luo. Nah, di dalam sel tahanan, Shang-Chi bertemu dengan tahanan lain yang diduga sudah 10 tahun di penjara. Ia bernama Trevor. Melihat hewan peliharaan Trevor yang tak berkepala, tentu Shang-Chi sangat terkejut. Di sana Trevor kemudian berkata bahwa hewan ini berasal dari desa Ta Luo yang pernah dirawat oleh Ying Li. Karena rindu dengan desa Ta Luo, Morris meminta bantuan Shang-Chi untuk membawanya pulang. Ia akan menunjukkan jalan menuju desa Ta Luo tanpa harus menunggu 1 tahun lamanya. Melihat kepergian anaknya, Wenwu memerintahkan pasukan untuk siap berperang. Dengan petunjuk Morris, terlihat mereka mulai menyusuri jalan menuju desa Ta Luo. Dan benar saja, akhirnya mereka berhasil melewati jalan labirin bambu berkat petunjuk Morris. It's all about staying in. Really freaking close. Stay in the pocket. Great job, everyone. Setelah melewati gua air terjun, akhirnya mereka sampai di desa Ta Luo. Di sana, mereka tercengang melihat pemandangan indah desa Ta Luo dengan dihuni berbagai makhluk mitologi kuno. Menganggap sebagai pembawa bencana, terlihat kedatangan Shang-Chi dan adiknya tak disambut baik oleh penduduk desa Ta Luo yang tak terkecuali Gung Bao. Namun tidak dengan bibi mereka yang malah memberi sambutan hangat pada kedua anak Ying Li. Karena tak memiliki waktu banyak, Shang-Chi mulai bertanya apakah benar ibunya disegel di gerbang kegelapan. Di tepi danau, sang bibi menjawab dengan memperlihatkan mereka letak keberadaan segel kegelapan. Disinilah bibi Yang Nan bercerita bahwa di dalam segel tersebut terdapat makhluk ganas penghisap jiwa. Di sini tentu sudah jelas bahwa bisikan tersebut merupakan makhluk penghisap jiwa yang mencoba mengelabui Wenwu karena memiliki kemampuan yang hebat.
Mengerti bahwa tak akan lama lagi bahaya besar segera datang, terlihat para penduduk Talo mulai berlatih keras untuk mempersiapkan itu semua. Katie yang awalnya tak memiliki basic apapun, di sana ia berlatih memanah dengan gungbao. Begitu halnya Shang-Chi, ia dilatih bibinya agar Shang-Chi menguasai secara sempurna kungfu Talo. Setelah berlatih, sang bibi mengajak mereka masuk di tempat suci memberi salam pada ibu mereka. Di sana mereka juga diberi 2 baju zirah sisik naga yang sudah dipersiapkan oleh ibu mereka sebelumnya. Singkat cerita, terlihat Wenwu dan para pasukan Akademi 10 Cincin berhasil masuk di desa Talo. Mengetahui maksud kedatangannya, para penduduk Talo berusaha menahan sekuat mungkin untuk mengalahkan pasukan Wenwu. Let me pass. You cannot do that. Karena terus mendapat bisikan, tentu Wenwu akan ngebunuh siapapun yang menghalangi langkah kakinya. Dan benar saja, telah Shang-Chi bukanlah lawan imbang baginya, yang ngebuat ia terpelanting masuk ke dasar danau. Di hadapan gerbang sisik naga inilah Wenwu terus-terusan melancarkan serangan yang tanpa ia sadari yang keluar ialah sosok makhluk penghisap jiwa. Sadar bahwa musuhnya ialah makhluk kegelapan, di sana pasukan Akademi 10 Cincin akhirnya menjalin kerjasama melawan dan membunuh para makhluk tersebut. Dan benar saja, jiwa-jiwa manusia yang berhasil dihisap akan dibawa menuju gerbang kegelapan untuk membangunkan si Raja Monster. Dalam keadaan yang darurat, terlihat Shang-Chi ingat akan wejangan ibunya untuk tak usah takut pada siapapun. Dengan energi murni yang diwariskan ibunya, akhirnya Shang-Chi bangkit bersama sosok naga legendaris pelindung desa Talo. Melihat kebangkitan sang naga, akhirnya para penduduk desa Talo tambah yakin untuk menghadapi para monster kegelapan. Sadar sumber monster kegelapan berasal dari gerbang ujung danau, Shang-Chi mulai melesat untuk menghentikan tindakan ayahnya. Namun tetap saja Wenwu tak akan mundur untuk menghancurkan gerbang tersebut, yang bahkan ia berkata akan membunuh siapapun yang menghalangi tindakannya. Dari adu mekanik kungfu yang menakjubkan inilah, terlihat Shang-Chi mampu mengimbangi kekuatan overpower 10 cincin. Bukan hanya mampu mengimbangi, terlihat Shang-Chi juga mampu mengendalikan Ajima 10 cincin keramat yang dimiliki ayahnya. Karena pukulan dahsyat yang dikeluarkan, terlihat sosok Raja Monster Kegelapan berhasil keluar, yang seketika menjerat Wenwu. Di fase inilah Wenwu sadar bahwa selama ini ia tertipu daya oleh si siluman penghisap jiwa. Sebelum tewas, Wenwu memberikan Ajima 10 cincin pada Shang-Chi agar ia bisa membantu desa Talo menghadapi Raja Monster.
Paham dengan bencana besar, Shang-Chi menutup gerbang kegelapan untuk menghentikan anakan monster keluar. Demi melindungi desa Ta Lo, Shang-Chi dan Shang Li berjuang mati-matian untuk menghadapi raja monster tersebut. Meski hampir kalah, di sana raja monster mendapat asupan jiwa yang menjadikan dirinya lebih kuat 100 kali lipat dari yang sebelumnya. Tak ingin raja monster berhasil menyerap inti jiwa sang naga. Di sana Shang-Chi dan Xing Ling berusaha keras untuk menghentikan. Namun Shang-Chi dibingungkan dengan keadaan melihat adiknya yang terjerat. Nah, untungnya Katie dapat melesatkan bidikan panahnya, yang hal itu membuat raja monster melepaskan sang naga. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Shang-Chi dan adiknya mulai membantu sang naga mengalahkan raja monster. Dari pertarungan yang menggelegar, tentu tak sedikit warga Ta Lo dan pasukan Akademi 10 Cincin yang tewas. Sebagai bentuk penghormatan, malam harinya mereka menyalakan lentera api dengan meletakkannya ke danau. Singkatnya, setelah semuanya beres, Shang-Chi dan Katie kembali melakukan rutinitas biasanya ngopi bareng di sebuah kedai. Tak berselang lama, Shang-Chi didatangi seorang master yang ternyata Shang-Chi dibawa Master Wong untuk bertemu Kapten Marvel dan seorang ilmuwan jenius. Nah, disinilah hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Saya Miminasi Film. Bye bye.